untuk mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul menentukan nasib kekalnya sendiri. Saudara, hendaknya kita tidak berpikir bahwa setelah di balik kubur atau setelah orang meninggal masih ada kesempatan untuk diampuni atau diubah nasibnya. Ketika seseorang jantungnya berhenti berdetak, itulah akhir dari segala-galanya. Artinya tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan untuk diampuni, ya. Tidak ada kesempatan untuk diubah nasibnya. Udah. Tidak ada kesempatan untuk diperbaharui, tidak ada kesempatan untuk berrekonsiliasi atau berdamai dengan Allah. Saudara harus ingat, tidak ada manusia sehebat apapun di bumi ini yang dapat mengubah nasib kekalnya. Kalau tidak mulai di dunia ini, bertobat. Dan tidak ada manusia sehebat apapun di bumi ini yang dapat mengubah nasib kekal orang lain setelah orang itu meninggal. Tidak ada ritual atau seremonial apapun yang bisa mengubah nasib kekal seseorang setelah orang itu meninggal dunia. Tidak ada amal kebajikan sehebat apapun yang dapat mengubah nasib kekal orang lain yang sudah meninggal. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar umat mencari Allah selagi ada kesempatan atau selagi Allah dapat ditemui. Allah memang panjang sabar, tapi ingat ya, panjang, bukan tidak terbatas. Ketika seseorang meninggal, itulah batas kesabaran Allah. Yaitu kalau seseorang tidak bertobat, maka kekalah dosanya dan pasti binasa. Nah, terkait dengan hal ini, kita bisa menghayati betapa berbahayanya orang yang tidak bertobat itu, ya saudara. Allah memang panjang sabar, tapi panjang bukan tidak terbatas. Ketika seorang meninggal, itulah batas kesabaran Allah. Yaitu kalau seorang tidak bertobat, maka kekalah dosanya dan pasti binasa. Dalam hal ini kita bisa menghayati betapa berbahayanya orang yang tidak bertobat sejak dini. Untuk itu juga kita bisa mengerti betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membenahi diri guna mempersiapkan kehidupan kekal kita. Orang percaya harus menolak semua ajaran yang berindikasi seakan-akan boleh ada upaya untuk mengubah nasib kekal orang yang sudah meninggal, baik dengan doa, ritual, dan berbagai seremonial. Pengajaran yang memperkenalkan praktek seperti itu membuat orang percaya tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan nasib kekalnya di balik kubur, karena masih memiliki harapan bahwa orang-orang yang masih hidup pada waktu dirinya meninggal nanti dapat mengubah nasibnya. Inilah yang membuat banyak orang tidak memiliki perasaan krisis terhadap kekekalan dan membuat orang tidak memiliki perasaan krisis terhadap kekekalan dan pertanggungjawaban di hadapan tata pengadilan Allah nanti. Tidak memiliki perasaan krisis terhadap kekekalan dan perasaan krisis terhadap pertanggungjawaban di hadapan tata pengadilan Allah. Hamba Tuhan yang benar tidak akan mendoakan orang yang sudah meninggal agar diterima di sisi Tuhan. Ya, pada waktu memimpin acara pemakaman misalnya atau kebaktian penghiburan orang meninggal, tidak lagi mendoakan orang yang meninggal supaya masuk surga. Nah, di sini ada dua hal yang sangat prinsip dalam kehidupan yang menyangkut nasib kekal seseorang. Pertama, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menentukan nasib sesamanya sejak hidup di bumi. Memang kita bisa mempengaruhi atau bisa memberi dampak nasib kekal seseorang sejak orang itu masih hidup loh, ya. Tetapi kalau orang itu masih sudah meninggal, ya tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dipengaruhi. Maka nasib kekal orang itu ditentukan oleh apa yang telah dilakukannya sendiri selama hidup di bumi ini. Kedua, setelah seseorang meninggal dunia merupakan keadaan permanen yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan Allah sendiri tidak akan mengubah nasib kekal seseorang. Sebab setelah seseorang meninggal dunia, orang itu harus menanggung segala sesuatu,
akibat perbuatannya selama hidup di bumi. Tidak ada manusia yang masih hidup dengan cara apapun dapat mengubah nasib kekal orang yang sudah meninggal. Terkait dengan hal ini, kita bisa menghayati betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membenahi diri guna mempersiapkan kehidupan kekal, saudaraku. Saudaraku, realitas nasib kekal seseorang ya mestinya menggetarkan jiwa kita dan membuat kita untuk segera bebenah diri agar kita bisa memetakan nasib kekal kita sejak sekarang ini. Kita harus bangkit dari ketertiduran kita atau ketidaksadaran kita, terhubung dengan segala kenikmatan hidup yang diberikan dunia kepada kita, ya. Harus bangkit dari ketiduran kita, ketidaksadaran kita, ya. Berhubung dengan segala kenikmatan hidup yang diberikan dunia kepada kita. Kuasa kegelapan berusaha agar orang-orang Kristen terlena dengan keindahan dunia dan segala hiburannya, saudara, sehingga tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalan yang dahsyat. Kenyataan yang dapat kita saksikan hari ini betapa berhasilnya iblis mengecoh manusia sehingga mereka benar-benar terlena dan tersandera oleh kuasa gelap serta tergiring ke dalam kegelapan abadi, saudara. Nah, terkait dengan hal ini kita bisa menghayati betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membenahi diri guna mempersiapkan hidup kekal. Ini waktu dan kesempatan itu tidak bisa dihargai dengan uang, tidak ternilai, saudaraku. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, bahkan tidak sedikit para rohaniwan atau pendeta juga tidak mengingatkan jemaat mengenai hal yang sangat krusial ini. Kegiatan pelayanan seringkali hanya menyentuh masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti mujizat, pelepasan kutuk kemiskinan, dan berbagai penyelesaian masalah dunia fana, tetapi tidak memperkarakan nasib kekal di belakang kubur. Sehingga tidak sedikit khotbah yang disampaikan di mimbar-mimbar gereja yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan para motivator dunia atau motivator sekuler. Tidak beda, semua masih berorientasi pada kehidupan hari ini. Mestinya yang membedakan pemberita kebenaran dengan motivator adalah pemberita kebenaran menekankan pemberitaannya pada kesucian hidup, ya tentu kesucian hidup yang berstandar Allah, serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, dan fokus langit baru dan bumi baru. Tapi motivator pasti orientasinya hanya dunia hari ini, saudaraku. Gereja harus menyampaikan firman yang memiliki benar-benar fokus yang jelas sehingga jemaat mendapat pesan kuat tentang kenyataan kesementaraan atau kefanaan hidup. Dan betapa tidak berartinya segala keindahan dunia hari ini. Nah, ini yang harus terus disampaikan kepada jemaat. Apa artinya kekayaan berlimpah dan keindahan dunia ini? Dengan demikian jemaat dapat mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jemaat dapat memfokuskan diri pada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena memang orang percaya bukan berasal dari dunia ini. Jadi saudara harus ingat, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menentukan nasib sesamanya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.